Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madadi wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ijbaru amatihi bi ayyi sifatin kanat. Boleh bagi Said ijbaru itu memaksa budak wanitanya alan nikahi, atas nikah dengan mana saja sifat yang ada ia budak. Min sigharin wa kibarin, dari kecil dan besar. Wabaka ratin wa tuyubatin, yang perawan dan yang janda. Wa aqlin wa jununin, dan yang berakal dan yang gila. Li'anna nikaha yaridu ala manafi'il bud'i, karena sesungguhnya nikah itu menginginkan dia nikah atas manfaat budu. Wahia Li'anna nikaha yaridu, kenapa dia tidak menginginkan? maksudkan Apa fil madinah? waroda yaridu, Apa arti waroda? datang. Nah, bukan aroda yuridu, menginginkan, tapi waroda yaridu. Datang ia nikah atas manfaat budu. Wahia, dan dia manfaat budu itu adalah mamlukatul lahu, sesuatu yang dimiliki bagi Said. Wa bihada tufarikul abda, dan dengan ini pendapat itu membedakan akan budak laki-laki. Ini apa? ini pendapat Mana? mengatakan boleh si Sayyid memaksa budak wanitanya untuk menikah. Azza kembali ke tahlil tadi. Dan nikah, Naam, li'anna nikaha yaridu ala manafil bud'i wa hiya mamlukatun lahu. Di sana kembali ada. dan ini tuh kata-kata liana nikaha. Dengan ini alasan tersebut itu membedakan akan budak laki-laki. mana fa'ilnya? Membedakan ia alasan tersebut akan Tufariku muzakkar muannas. muannasat. Azza Muzakkar. nggak bisa digabungkan, satu muzakkar itu muannas. Berarti ya, dengan ini yaitu ungkapan liana nikah itu adalah mencakup membedakan ia mamlukatul lahu, membedakan ia budak wanita Nah, akan budak laki-laki. Lakin la yuzawwijuha, akan tetapi tidak menikahkan ia Sayyid akannya budak wanita bighairi kuf'in, dengan laki-laki yang tidak sekufu, bi'aibin, dengan yang ada aib, bi'aibin, dengan laki-laki yang ada aib, dengan budak ada aib. aibin itu bukan orang. Aibin itu masdar. Dengan aib, dengan sebab ada aib, Dengan sebab apa tidak sekufunya mutalak kepada ghairi kufin bisa babiyah dengan sebab ada aib, atau
ghairihi selainnya illa biridhoha kecuali dengan ridhonya budak wanita. Fa in khalafa batalan nikahu, maka jika berbeda ia maka niscaya batalan nikah. Jika berbeda ia yang tidak sepupu. Maka jika berbeda ia budak. Ya budak maksudnya berbeda, maksudnya berbeda. Apa maksud berbeda? Apa makna daripada khalaf? Berbeda, menyalahi. Menyalahi apa? Yang khalafa itu maknanya menyalahi apa? Tadi di atas juga ada kalimat tufariku, berbeda. Berbeda ia budak wanita dengan budak laki-laki. Di bawah lagi tukhalifu juga, berbeda, menyalahi. Nah, tufarik itu dalam hal apa? Tukhalif atau yukhalif dalam hal apa? Ini tisu dengan gelas sama. Tidak. Ini tukhalif atau tufarik? Farak atau khalaf? Tisu sama gelas. Marah. Hah? Farak. Kalau khalaf di mana? Letak. Hah? Dalam? Inna Allah yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi. Dalam hal apa? Hah? Apa saja? Jadi antara pedagang sama petani itu dihukum juga di akhirat karena berbeda. Berbeda dalam pendapat. Khalaf itu berbeda maknawi, farak itu berbeda fisik.
Nah di sini kemana kembalinya? Biar maknanya berbedanya itu berbeda pendapat kah, atau berbeda dengan aturan, atau berbeda dengan maknawi, kemana kembali fa'il? Kemana fa'il? Ke? Pesannya? Ke? Sayyid. Sayyid menyalahi aturan yang telah ditetapkan di atas. Maka jika menyalahi ya Sayyid, jika menyalahi Sayyid niscaya maka batal nikahnya. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat yasihu sah ya nikah, walahal khiyaru, dan mulai bagi budak wanita tersebut oleh khiyar, walahu tazwijaha bi raqiqin, dan boleh bagi Sayyid akan mengawinkan budak wanitanya dengan budak tulen, wadaniin nasabi, dan dengan laki-laki yang rendah nasab, li'annaha la nasabalaha, karena sesungguhnya amata atau budak wanita itu tidak ada nasab baginya budak wanita. Jadi aturan menikahkan bagi seorang sayyid terhadap budaknya itu berbeda-beda. Budak laki-laki itu kalau ada hajat, nggak boleh seorang budak, seorang sayyid memaksa budak laki-laki yang menikah. Kenapa tidak boleh? Karena di sana tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Beda sama budak wanita. Budak wanita boleh. Wanita budak wanita mana saja, yang kecil, yang besar, yang gila, yang waras, yang janda, yang perawan. Karena di sana ada manfaat bagi sayyid. Nah, karena budak budak wanita itu punyanya sayyid. Dia berhak menggaulinya, dia berhak memanfaatkannya. Maka ketika itu dia punya dia, maka boleh dia berikan kepada orang lain dengan imbalan, mahar dan sebagainya. Tapi budak laki-laki, buduknya, zakarnya budak laki-laki itu bukan milik sayyid. Sehingga seorang sayyid wanita tidak boleh menggauli budak laki-lakinya, karena itu bukan milik dia. Sehingga dia tidak punya wewenang untuk menikahkan atau bagaimana. Sehingga musannaf katakan bihadza, kembali pada ilal tadi, karena nikah itu datang dalam tujuan manfaat buduk, dan manfaat buduk adalah milik bagi sayyid. Dengan alasan ini berbedalah budak wanita dengan budak laki-laki. Tapi aturannya adalah satu, tidak boleh menikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan, apakah karena aib dan sebagainya, kecuali kalau ridho. Nah, kalau si sayyid menyalahi aturan itu, maka nikahnya batal. Menurut satu kaul sah-sah saja, cuman budak punya hak khiyar. Tapi sayyid boleh menikahkan budak wanitanya dan budak juga, karena setara, sekufu. Juga boleh menikahkan dengan orang yang tidak punya keturunan, yang tidak memiliki nasab yang baik, karena budak tidak punya nasab, karena dianggap sepadan. Nah, ini dari pihak sayyid kepada budak wanita. Bagaimana kalau budak wanitanya yang pengen menikah? Farin talabat, maka jika meminta ia budak wanita, lam yalzamhu tazwijuha, niscaya tidak wajib oleh sayyid, akan sayyid oleh menikahkannya budak wanita. Li'annahu, karena sesungguhnya menikahkan, yungkisu qimataha, itu mengurangi harganya budak wanita, mengurangi ia menikahkan akan harganya budak wanita. Wa yufawwidul istimta'a alaih, dan menghilangkan ia menikahkan
akan hak istimta atasnya sayyid. Fiman tahillu lahu, pada orang yang halal ia budak baginya sayyid. Wakila, menurut pendapat kedua, in hurrimat, jika haram ia budak, diharamkan. Harumat Haram. atau hurrimat boleh juga. Diharamkan. Boleh hurrimat. In hurrimat alaih, jika diharamkan ia budak alaihi atasnya sayyid, mu'abbadan, hal keadaan selama-lamanya, ka'an takuna ukhtahu, seperti bahwa ada yang mu'abbad itu saudarinya. Seperti bahwa ada dia Hurrimat mu'abbad. Mu'abbad Muhammad itu muzakkar. takuna Mana? hurrimat. Enggak ada fi'il kembali ke fi'il. Itu homogen namanya. Budak wanita. Hah? Budak wanita yang haram selama-lamanya. Seperti bahwa ada ia budak wanita yang haram atas sayyid selama-lamanya. Kok begitu kembali domainnya? Jika diharamkan ia budak wanita di atasnya sayyid selama-lamanya. Mana contohnya? Seperti bahwa ada ia yang diharamkan budak wanita itu saudaranya sayyid, itu saudarinya sayyid. Lazimahu, niscaya wajib apanya sayyid. mana maf'ul? Mana fa'il? Lazimahu, niscaya wajib oleh sayyid akan menikahkan. Sayyid yang wajib kepada yang menikahkan. Enggak, menikahkannya si saudari tadi. Mana fa'ilnya? Dengan dalam Kembali ke sayyid. sayyid. Jadi wajib ia si sayyid. Kembali ke menikahkan. Saya wajib menikahkan baginya sayyid, akannya sayyid. Id la yutawwaqa'u minhu, karena tidak ada harapan minhu darinya menikahkan, qada darinya menikahkan sayyid. Qada'u syahwatin, oleh menunaikan syahwat. Wala budda, dan harus min ifafiha, dari menjaganya budak wanita yang saudarinya itu, budak wanita yang wafat. Bi khilafi, dengan sebalik, ma law waqi'a ihda ukhtain, jikalau ia watak salah satu dua saudari, malakahuma, yang ia miliki keduanya, fa innahu, maka sesungguhnya sayyid, la yalzamhu, sesungguhnya salah satu, maka sesungguhnya ihda ukhtin, ihda itu mu'annas, sayyid boleh sayyid, tapi tepatnya tazwid, menikahkan. Maka sesungguhnya menikahkan, la yalzamhu tazwiju, itu tidak wajib ia sayyid oleh menikahkan, akannya sayyid oleh menikahkan, ukhra, akan saudarinya yang lain, qat'an, sepakat ulama. Lianna tahrimaha alaih, karena sesungguhnya saudari yang lain atasnya sayyid, tahrimaha, karena haramnya saudari yang lain atasnya sayyid. Qad yazulu,
fatatawaqqa'u min qata'a syahwati, kadang-kadang hilang keharaman, maka mengharapkan ia sayyid darinya hilang keharaman oleh menunaikan syahwat. Fa'idha zawwajaha, maka dan apabila menikahkan ia sayyid akannya saudari, falasahu, maka menurut pendapat sah annahu bimilki, sungguhnya menikahkan itu dengan hak permilikan, la bil wilayati, bukan dengan hak perwalian. Li'annahu, karena sesungguhnya sayyid yang memiliki istimta'a biha, itu memiliki hak beristimta' dengannya. Budak wanita. Wasani, dan menurut pendapat kedua, annahu, sesungguhnya menikahkan bil wilayati, itu dengan perwalian, hak wilayah. Lima, karena sesuatu alaihi min ri'ayatil hazzi, kewajiban atasnya sayyid dari memperhatikan kebersihannya si budak. Kebersihan? Iya. Al-Hafz, Kebersihan, kesucian. Nasib baik, nasib baik apa lagi? beruntung, kedudukan, kehormatan. Hazzi, Azzi, artinya meminta dengan baik, nasib baik, melarang bergerak, bertindak dengan pelan-pelan, kedudukan, kehormatan, memperoleh, mengutamakan. nasib baik tepat atau jatah atau hak. Nasib baik. Ya. Min dari ayatil hauzi, dari memperhatikan nasib baiknya si budak. Hatta, sehingga innahu, sesungguhnya sayyid, la yuzawwijuha, tidak boleh menikahkan oleh sayyid akannya budak di ghairi kuf'in, dengan tidak sekufu, kama taqaddam, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Wa yajuzu bai'uha, dan boleh akan sayyid, ia sayyid menjualnya budak. Apa yang lain? Bai'u, Kau pakai iya lagi? boleh akan sayyid, boleh sayyid. Maknanya mana? Bai'u fa'il, Ya langsung. boleh menjualnya budak. Min majzumin, dari orang yang terkena kusta. Wa nahwihi, dan seumpamanya orang yang terkena kusta. Wa yajri khilaf, dan berlaku khilaf fi tazwijil abdi, dalam menikahkan hamba sahaya, binaan didasari al ijbari, atas boleh memaksanya memaksanya hamba sahaya. Jadi di sini ketika seorang budak wanita meminta kepada majikannya untuk dinikahkan, maka
Sayyid tidak wajib memenuhi permintaan tersebut dengan dua alasan. Alasan pertama, karena nikah adalah mengurangi nilai budak. Nanti kalau dijual harganya nggak mahal lagi karena sudah tidak perawan. Yang kedua alasannya karena kalau dinikahkan itu akan menghilangkan kesempatan istimtah bagi Sayyid dengan budaknya. Ini alasannya khusus kepada budak-budak yang halal digauli oleh Sayyid. Liman tahillulah, khusus untuk budak yang halal digauli oleh Sayyid. Sehingga muncul pendapat yang kedua, kalau sekiranya budak wanita itu haram digauli oleh Sayyid selama-lamanya, dikarenakan budak wanita itu adalah saudari kandungnya sendiri, maka Sayyid wajib menikahkannya. Kalau saudari yang budak itu meminta kepadanya karena alasan Sayyid terhalang menggaulinya, itu tidak ada. Kalaupun tidak dinikahkan, si Sayyid tetap tidak boleh menggauli budak itu karena budak itu adalah saudari kandungnya sendiri. Jadi yang boleh Sayyid tidak mau menikahkan itu kalau bukan haramnya mu'abbad. Kalau bukan haram mu'abbad berarti ada dua pemahaman. Pertama haram sementara, yang kedua memang tidak haram. Lagi alasan kedua, si Sayyid juga wajib menjaga kehormatan budaknya. Nah, bagaimana dia haram sementara? Contoh, si Sayyid memiliki dua budak yang ada hubungan saudara. Dia beli dua orang budak wanita beradik kakak. Kemudian dia gauli salah satu budak tersebut. Apa hukum dia menggauli budak yang satunya lagi? Hukumnya haram. Haramnya mu'abbad atau sementara? Sementara. Nah, ketika budak yang dia gauli pertama sudah dijual ke orang lain, sudah dinikahkan ke orang lain, artinya sudah haram bagi dia, maka dia sudah halal menggauli budak satunya. Berarti haramnya satu budak ini haramnya sementara. Nah, dalam hal ini dia tidak wajib menikahkan budak tersebut yang telah dia gauli saudarinya. Dia tidak wajib menikahkannya karena pengharaman satu budak itu tidak selama-lamanya, hanya sementara saja. Yang kedua, pembahasan yang dibahas di sini, seorang sayyid menikahkan budak perempuannya itu atas nama wilayah atau hak milik. Sayyid tampil sebagai wali dalam menikahkan budak perempuannya itu sebagai hak milik atau sebagai wali. Pendapat pertama mengatakan atas nama hak milik, bukan atas nama wali. Nah, karena Sayyid memiliki hak istimtah dengan budaknya. Pendapat kedua mengatakan itu atas nama wilayah, karena si orang Sayyid punya kewajiban menjaga keberuntungan, menjaga hak, menjaga jatah daripada budak-budaknya. Kalau dia punya hak menjaga harga diri, keberuntungan budaknya, berarti dia seorang wali di sana. Maka dia tidak boleh menikahkan budak wanitanya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Nah, bagaimana kalau dijual dengan laki-laki yang tidak sepadan? Hukumnya boleh-boleh saja. Maka dia boleh menjual budak wanitanya kepada laki-laki penderita kusta, kepada laki-laki sopa, kepada laki-laki mana saja. Karena yang enggak boleh menikahkan yang harus sepadan. Tapi kalau menjual tidak perlu mencari pembeli yang sepadan dengan budak itu. Musannif katakan perbedaan pendapat itu juga berlaku di dalam menikahkan
budak laki-laki kalau kita ambil pendapat binaan ala ijbarihi. Kalau kita ambil pendapat yang nomor 2, budak laki-laki juga boleh dipaksa oleh Said untuk menikah. Nah, kalau kita ambil pendapat itu, khilafiyah tadi juga belum. Nah, lanjut. Fayuzawwiju, maka boleh menikahkan. Fayuzawwiju muslimun ammatahul kafirah, maka boleh menikahkan oleh sayyid muslim akan amah budak wanitanya yang kafir. Ini diambil dari Tafri'an al-Asah. Keadaan ini dikutip dari menurut Asah. Cabang kapan pula dia tafsir itu kutipan? Cabang dalam bahasa mudah dipahami orang. Kalau farman cabang, kalau tafriq fara'a yafra'u far'un, far'an cabang. Kalau far'a yafri'u indabab kepada far'a artinya mencabangkan. Kalau mencabangkan bahasa mudah dalam pembahasan itu apa artinya? Mencabang itu kan bahasa fonik. Kalau bahasa pembahasan apa mencabangkan? Pembahasannya bercabang-cabang. Menguraikan. Nah, menguraikan. Antum pahami bahasa cabang. Apakah cabang itu batang yang diurai? Apa juga? Kalau batang diurai itu buat kayu bakar. Mengembangkan. Nah, ini keadaan pengembangan berdasarkan pendapat asal. Maka saya bilang tuh fa fatafri, ini fa tafsil, ini fa tafri. Nanti fa tafri berangkat mengembangkan masalah yang tadi berdasarkan pendapat asal. Apa pendapat asal tadi? Pendapat asal yang mana? Yang tadi jauh ini. Pendapat asal yang mana? Pembahasan terbaru apa? Wa iza? Lalu? Nah. Jadi kalau ada fatafri, cari pokok pembahasan terdekat sebelumnya. Namun Said menikahkan budak wanita itu atas nama hak milik, maka baru dikembangkan ke depan. Maka boleh menikahkan oleh sayyid muslim akan amahnya yang kafir. Ai kitabiyah, itu amah yang ahli kitab. Kama abbara bihi fil muharrar, sebagaimana mengungkapkan dengannya kitabiyah fil muharrar dalam kitab muharrar. Panggilnya mana? Kama abbara. Iya, Imam Rafi'i. Nah, Dengannya kitabiyah, wanita kitabiyah dalam kitab muharrar. Lianna ghairaha, karena sesungguhnya selainnya wanita kitabiyah, la yahillu nikahuha, tidak halal nikahnya, menikahkannya
nikahuha, menikah oleh menikahkannya wanita kitabiah, Tazwid menikahkan. nikahnya wanita kitabiah, kama sayati sebagaimana pembahasan yang terdahulu akan datang. Wa fasikun pemuka tabun, adapun seorang yang fasik dan Wawnya wafa watah ke muslimun ulang amil. fayuzawwiju, Naam. maka boleh menikahkan oleh lelaki fasik dan budak yang melakukan akad kitabah. Akad kitabah amatahu akan budak wanitanya walasali, yang menurut pendapat kedua la yuzawwiju, tidak boleh menikahkan wahidun salah satu minas salasati dari tiga man dzakarat, dan orang-orang yang disebutkan tadi. Lianna muslimun, karena muslimah, karena sungguhnya orang muslim la yali kafirata, itu tidak bisa jadi wali bagi wanita kafir. Wal fasiku yaslubul wilayah, wal fisqo yaslubu wilayah, dan adapun lelaki fasik Mana laki-laki? dan kefasikan itu menghapuskan hak perwalian. Wariku dan wariko dan status budak, yamna'uha, itu mencegah status budak dengan hak perwalian. Itu efek daripada sudut pandang atas dasar apa Said menikahkan budaknya, atas nama apa. Kalau dikatakan atas nama hak milik, maka Said muslim boleh menikahkan budaknya yang kafir, Said yang fasik boleh menikahkan budak wanitanya. Said yang masih budak, yaitu budak mukatab, bisa menikahkan budak perempuan. Tapi apabila kita katakan menikahkan itu atas nama wilayah, maka tiga orang ini tidak berhak menikahkan budak wanitanya, karena muslim tidak bisa menjadi wali orang kafir, kemudian orang fasik tidak bisa menjadi wali, kemudian budak juga tidak bisa menjadi wali. Jadi ketika kita ditanya ada seorang sayyid yang yang fasik, boleh enggak dia menikahkan budak wanitanya? Tergantung. Anda berpendapat sayyid itu sebagai wali atau sebagai hak milik? Kalau sebagai pemilik boleh, tapi kalau sebagai wilayah tidak, karena kefasikan menghilangkan status wilayah. Khair, lanjut. Wala yuzawwiju, dan tidak boleh menikahkan waliyu oleh wali abdis sobi akan budak milik anak kecilnya, lima fihi min inqita'i iktisabihi an, karena sesuatu padanya menikahkan budak milik anak kecilnya itu dari memutuskan penghasilannya si budak untuknya anak kecil. Penghasilannya abdis sobi, anak kecil darinya si budak. Penghasilannya dari memutuskan penghasilannya anak kecil darinya si budak. Wa yuzawwiju ammatahu, dan boleh menikahkan oleh sayyid oleh wali akan amahnya awli sobi, amahnya sobi, budak wanitanya anak kecil,
Sahih menurut pendapat ashab. Iktisaban karena menghasilkan lil mahari wan nafaqati, bagi mahar dan nafkah. Wasani menurut pendapat kedua, la yuzawwijuha, tidak boleh menikahkan oleh wali akannya budak subi, amahnya subi. Bi'annahu, karena sesungguhnya sayyid, karena sesungguhnya menikahkan, yungkisuki mataha, itu mengurangi, akannya menikahkan oleh ia menikahkan akan harganya amah sobi. Waqad tahbalu, dan kadang hamil ia budak, fatahlahu, lalu binasa ia budak. Waman yuzawwijuha, dan siapa yang menikahkannya amah, kila, menurut pendapat pertama, waliyul mali, wali hartanya, kal wasi wal qayyim, seperti wasi dan orang bertanggung jawab atas anak yatim. Wal asahu, menurut pendapat asah, annahu, sesungguhnya yang menikahkannya wali nikah alladhi yalimalah, itu wali nikah yang menjadi wali hartanya. Wahwa, walaupun dia wali nikah menjadi wali hartanya abu au jadul, itu bapak dan kakek. Wal abdul majnun, dan adapun budak yang budak milik orang gila. Wal wasafihi, dan budak milik orang bodoh. Wa ammatuhuma, dan amah keduanya majnun dan safi, ka'abdi sobi wa ammati, itu sama seperti budaknya sobi dan amahnya sobi. Bima dzukira, pada sesuatu yang telah disebutkan. Wa yahtaju ila idzni safihi fi nikahi ammatihi, dan membutuhkan ia menikahkan, dan membutuhkan kepada izinnya safi pada menikahkan budak wanitanya safi. Nah, budak milik anak kecil, maka sebagai seorang wali dia tidak boleh menikahkan budak laki-laki milik anak kecil. Alasannya itu merugikan dia, karena budak itu akan mencari nafkah, akan bekerja, yang sebahagian hasilnya akan diserahkan kepada istri si budak itu. Berarti si wali telah merugikan anak kecil. Beda halnya kalau seorang wali menikahkan budak perempuan milik anak kecilnya, hukumnya boleh, karena ada manfaat di sana yang bisa diambil. Satu, mahar, yang kedua nafkah. Berarti pengeluaran bulanan si anak kecil sudah berkurang, karena tidak perlu lagi memberi nafkah kepada budak wanitanya. Pendapat kedua tetap mengatakan tidak, dengan alasan karena menikahkan bisa mengurangi nilai budak, bahkan bisa menyebabkan budak itu mati ketika hamil dan melahirkan. Titik. Berdasarkan pendapat tersebut, nah, siapa yang menjadi wali ketika budak wanita milik anak kecil dinikahkan? Kita ambil pendapat pertama, mengatakan boleh. Siapa yang menjadi walinya? Dalam hal ini ada dua pendapat lagi. Pendapat yang kedua yang lemah mengatakan walil mal. Siapa yang mengelola harta anak kecil itu? Itulah yang menjadi wali nikah budak wanitanya. Kenapa? Karena budak wanita itu adalah bahagian dari harta, sehingga wali harta berhak mengelolanya juga, termasuklah wasi dan qayyim. Tapi pendapat kuat tidak mengatakan begitu. Pendapat kuat mengatakan wali harta yang plus wali nikah. Wali harta juga plus wali nikah. Kalau sekiranya anak kecil ini wanita dan dia nanti menikah, siapa yang jadi walinya? Itulah yang menjadi wali nikah budaknya, yaitu wali dari wali
Wali dari anak itu sendiri. Dan tidak semua wali nikah itu wali harta. Nah, tidak semua wali nikah bisa menjadi wali harta. Paman nggak masuk wali harta, saudara nggak masuk wali harta, sepupu tidak masuk wali harta. Maka yang bisa menikahkan adalah wali nikah yang dia juga wali harta. Siapa mereka? Bapak dan kakek saja. Nah, ketika tidak ada bapak dan kakek, berpindahlah ke sultan. Yang dibahas adalah budak anak kecil. Maka budak laki-laki orang gila, budak laki-laki safi, budak perempuan orang gila, budak perempuan si safi, itu hukumnya sama dengan budak anak kecil. Hanya saja beda dikit. Kalau itu safi, wali perlu izin dulu ke anaknya yang safi. Saya mau menikahkan budak perempuan kamu supaya kita terkurangi beban makan, karena budak perempuan kamu ini banyak makannya. Yang kedua, dia lumayan cantik, banyak orang nawar dengan mahar yang besar. Nah, itu izin dulu si wali kepada safi. Kepada majnun nggak boleh izin. Kepada anak kecil nggak boleh izin wali. Kenapa nggak perlu? Li'annahuma la yasihu la tasihu ibaratuhuma wa idnuhum. Karena anak kecil dan orang gila tidak sah ungkapannya dan tidak sah izinnya. Safi sah. Di sini masalah tidak disebut budak muflis. Nah, maka budak muflis sama dengan safi, perlu juga izin. Karena safi sama muflis itu di level yang sama, majnun sama anak-anak itu di level yang sama. Ada satu lagi yang nggak dibahas, yaitu budaknya seseorang. Kenapa nggak dibahas? Majnun ala itu ada 5: sobi, majnun, safi, muflis, abdul. Kenapa yang dibahas cuma 4? Kenapa budaknya budak nggak dibahas? Seorang sayyid, apa hukum seorang sayyid menikahkan budak milik budaknya? Kenapa nggak ada pembahasan? Hah? Nggak ada dalam kasus dunia. Kenapa nggak ada kasusnya? Karena anak kecil ada punya budak, orang gila ada punya budak, sapi bisa punya budak, muflis bisa punya budak, budak nggak bisa punya budak. Budak Mukatab yang wenang adalah mukatabnya, bukan sayyidnya. Itu sudah dibahas di atas. Mukatab itu boleh menikahkan budak wanitanya karena dia sudah mustakil, berdiri sendiri. Lanjut. Babu ma. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yahrumu minan nikahi. Ini adalah bab sesuatu yang haram, ia sesuatu minan nikahi, dari menikah. Tahrumul ummahatu. Haramlah oleh itu menikahi mereka, dan begitu juga yang sisa. Wa kullu man waladatka, dan setiap orang yang melahirkan ia seseorang perempuan, dan setiap perempuan yang melahirkan ia perempuan akanmu, yang melahirkanmu. Aw waladat man waladaka, atau perempuan yang melahirkan ia akan seseorang, atau perempuan atau melahirkan ia perempuan akan seseorang, yang melahirkan ia seseorang akanmu.
Ya lanjut begitu mah. Zakaron kana al unsa, ada ia seseorang itu laki-laki atau perempuan, biwasitotin au bigoiriha, dengan perantara atau selain perantara, fahiya ummuka, maka dia adalah ibumu. Nah, jadi kulluman itu adalah mubtada, fahiya ummuk itu adalah khabar. Nah, Wadalilu tahrimi fiha, adapun dalil mengharamkan fiha pada ummahat, wa fi baqiyati sab'il atiyah, dan pada sisa 7 yang akan datang. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian akan ibu-ibu kalian, ila akhirih. Wal banatu, dan putri-putri atau kepada ummahat. Wa kullu man waladatha, adapun setiap perempuan yang melahirkan ia perempuan akan banat, awaladat, tidak betul tuh bacanya. Waladat. Waladat atau walatta? Kalau waladat nanti laki-laki itu waladat. Kalau cocok di ujungnya nanti nggak ada masalah. Melahirkan di sini jangan kebayang hanya mengeluarkan anak dari kemaluan, tapi melahirkan itu menjadi penyebab. Nah, lahirnya seorang anak itu juga namanya melahirkan. Tadi ada bahasa itu Waladat. nah, walatta dengan waladatka, waladatka. Kalau itu nanti bini jadi anak. Wa kullu man waladtaha aw waladtaman waladaha, adapun setiap orang yang melahirkan Yang engkau akannya banat, atau engkau melahirkan akan seseorang yang melahirkan ia seseorang akan banat. Zakaron kana aw unsa, ada ia seseorang itu laki-laki atau perempuan, biwasitotin aw bigoiriha, dengan perantara atau selainnya perantara, itu fabintuka, adalah putrimu. Kuntu, aku berpendapat, akhzan, karena mengutip Minar Rafi'i, dari Imam Rafi'i, fi syarhi, dalam kitab Syarah Kabir. Wal makhlukatu, adapun perempuan makhlukat, min ma'i zinahu, dari air zina, dari air zinanya laki-laki, itu tahillu lahu, halal ia makhlukat, lahu baginya laki-laki, iz la hurmata lima izzina, karena tidak ada kemuliaan bagi air zina. Naam, tukrahu lahu, dimakruhkan bagi seseorang. Tukrahu dari maknanya ia berdalam. Tukrahu, dimakruhkan ia makhlukat, lahu bagi seseorang. Khurujan min khilafi man harramaha alaihi kal hanafiyah, karena keluar dari khilaf orang yang mengharamkan ia seseorang akannya makhlukat, alaihi atasnya khilaf, kal hanafiyah Atasnya laki-laki, atasnya laki-laki, kal hanafiyah seperti kalangan Hanafiyah. Wa yahrumu 'alal mar'ati waladuha min zina, dan haram atas perempuan oleh anaknya perempuan, min zina, dari zina.
wallahu a'lam. Disubutin nasabi wal irsi bainahuma, karena tetap nasab dan mewarisi di antara keduanya. Titik. Nah, orang atau wanita-wanita yang haram dinikahi bagi seseorang ada 7 dalam hubungan nasab. Pertama adalah ummahat. Siapa ummahat? Setiap orang yang melahirkanmu. Nah, setiap orang yang melahirkanmu atau melahirkan orang yang melahirkanmu, baik orang itu laki atau perempuan. Ibu kita, orang melahirkan kita, atau orang yang melahirkan orang melahirkan kita. Kita terlahir pada ibu dan ayah. Orang yang melahirkan ibu kita dan orang melahirkan ayah kita, itu juga ibu. Berarti ibu kita, nenek pihak ibu, nenek pihak bapak. Nah, itu seterusnya sampai ke atas. Baik pakai perantara atau tidak. Ibu melahirkan kita nggak pakai perantara, tapi nenek melahirkan kita pakai perantara. Itulah perantara ibu. Nah, ibunya nenek itu juga dianggap melahirkan kita dengan 2 perantara. Nenek, ibunya nenek melahirkan nenek, nenek melahirkan ibu, ibu melahirkan kita. Ini nenek itu ibu kita juga, karena dia adalah melahirkanmu atau melahirkan orang yang melahirkanmu. Itu semua ibu. Maka disebut ummahat. Dan dikatakan saya punya ibu satu. Setiap orang punya ibu. Memang satu secara hakikat, tapi ada ibu yang perantara 1, perantara 2, perantara 3, sampai ibu yang pertama adalah Sayyidatina Hawa. Haram nikah Sayyidatina Hawa. Nah, setiap manusia haram menikah dengan Siti Hawa. Kenapa? Karena dia adalah ibu yang melahirkan seluruh manusia lewat perantara-perantara yang tidak terhitung jumlahnya. 5 menit. Kemudian anakmu. Nah, anakmu siapa? Anakmu adalah setiap wanita yang kamu lahirkan. Itu anakmu. Atau anakmu adalah setiap setiap wanita yang dilahirkan oleh orang yang kamu lahirkan. Walatta man waladaha, kamu melahirkan orang yang melahirkan wanita itu. Kamu nggak melahirkan dia, tapi kamu melahirkan orang yang melahirkan wanita itu. Berarti wanita itu anakmu juga. Anak wanita yang kita lahirkan, saya kan nggak ngandung, maksudnya ada proses melahirkan gara-gara kamu ada di dalam itu sebagai suami. Jadi mikirnya jangan wanita semua. Nah, maka anak kandung kita itu anak wanita kita, dan wanita yang terlahir dari orang yang kita lahirkan. Punya anak laki-laki, dia melahirkan anak wanita, itu anak wanita juga namanya. Walaupun cucu itu melahirkan anak wanita lagi, itu juga anak kita juga namanya. Baik perantaranya 2, perantaranya 3, perantaranya 4. Nah, maka Sayyidatina Hawa kepada kita itu anak kita, anak wanita Nabi Adam. Gak boleh nikah sama manusia yang perempuan. Kenapa? Itu anak dia semua. Kenapa anaknya semua? Karena lahir dari Sayyidatina Hawa yang melahirkan fulan sampai kepada wanita yang paling akhir dilahirkan. Itu semua termasuk kategori anak. Nah, dari ulasan tersebut, maka anak yang lahir dari hubungan zina itu halal dinikahi oleh laki-laki itu. Nah, kenapa halal? Karena air mani zina tidak ada penghormatan.
Cuman hukumnya makruh. Ini Indonesia banget, cinta produk sendiri. Nah, jadi untuk istri saja dia buat dulu sendiri, dia nggak mau pakai karya orang lain. Dia zina sama seorang wanita, lahir anak wanita, kemudian dia besarkan. Setelah besar dia nikahi. Apa hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Furujan minal khilaf. Bukan karena anak zina, tapi furujan minal khilaf. Karena Hanafi mengatakan haram. Tapi kalau ada anak zina yang lahir laki-laki, itu nggak boleh nikah sama ibunya. Nah, beda antara bapak sama anak perempuan hasil zina, antara anak laki-laki hasil zina dengan ibunya. Karena ibu itu nggak bisa dinafikan. Itu tetap nasab ke ibunya, tetap warisan. Nah, bapak bisa hilang dalam peredaran, tapi ibu nggak bisa diputuskan. Nah, maka dari ibu lebih tinggi pada bapak. Nah, lanjut. Nomor 3. Wal akhwatu, dan adapun saudara atau kepada ummahat dan saudara-saudara, saudari-saudari. Wal akhwatu, dan saudari-saudari. Wa kullu man waladaha abuka au ahaduhuma fa ukhtuka. Maka adapun setiap orang yang melahirkan ia seseorang, Paknya depan. Adapun setiap orang yang melahirkan akannya akhwat, saudari-saudari, oleh bapakmu, Abawaka, oleh bapak-bapakmu, itu abahuka. abawaka, oleh beberapa. Abu mufrad, abawa Jamak. tanis, Dua. tasniah. Oleh dua bapakmu, Siapa dua bapak? ayah, kakek. Ayah kakek. Abawaka, oleh ibu bapakmu. Oleh ibu bapakmu atau salah satu keduanya, maka itu adalah saudarimu. Wa banatul ikhwah, dan yang keempat, ketiga, dan yang keempat, wa banatul ikhwah, putri saudara-saudara. Ikhwah, Saudara, beberapa saudara. ya, nah. Dan putri beberapa saudara. Wa banatul akhwat, dan putri beberapa saudari. Wa in safalna, walaupun rendah mereka. Wal ammatu wal kholatu, dan bibi dari pihak ayah. Wal kholatu, dan bibi dari pihak ibu. Wa kullu man hiya ukhtu zakarin waladaka, dan adapun setiap orang dianya amah atau khola, itu adalah Wa kullu man hiya, dan setiap wanita, kembali wanita lebih mudah. dan setiap wanita, Hiya, dianya wanita tersebut adalah ukhtu zakarin waladaka, saudari dari laki-laki yang melahirkanmu, yaitu saudari bapakmu. Biwasitotin au bigoiriha, dengan perantara atau selain perantara. Fa'ammatuka, maka adapun fahiya ammatuka,
ada dia yang takdirkan, maka dia adalah bibimu. Wa qad takunu min jihatil ummi, dan terkadang ada ia bibi dari pihak ibu, ka ukhti abil ummi, seperti saudari seibu sebapak. Saudari Seperti saudari abi seayah seibu. itu bukan seperti itu bahasa Arab saya seibu. Ya, Abi apa dia abi? bapakku, Umi dan yang dia dengan bapakku. bapak ibu, Bapak ibu siapa? bapak ibu. Ya, bapak ibu. Seperti saudari Bapak ibu, paman, bapak ibu paman. kakek. Seperti saudari Bapaknya ibu. bapaknya ibu, Ya. itu kakek. Au ukhtu unsa walad taka, atau saudari perempuan yang melahirkan engkau, Waladatska. yang melahirkan ia perempuan akanmu, biwasitotin dengan perantara, au bighairiha atau selainnya, fa khalatuka, maka dia adalah bibimu dari pihak ibu. Wa qad takunu min jihatil abi, dan terkadang ada ia bibi dari pihak ibu tersebut, dari pihak bapak, ka akhti ummil abi, seperti saudari ibu bapak, saudari nenek. Titik. Wanita yang haram dinikahi secara nasab nomor 3 adalah saudari perempuan. Apa definisi saudari perempuan? Setiap orang yang dilahirkan oleh kedua orang tuamu. Setiap orang artinya setiap wanita yang dilahirkan oleh kedua orang tuamu atau salah satu kedua orang tuamu, maka itu saudarimu. Bapak kita dan bapak sama ibu kita adalah ibu bapak dia juga, ya saudari biasa. Atau bapaknya saja yang sama dengan kita, yaitu saudari sebapak. Atau ibunya saja yang sama, bapaknya beda, juga saudari. Jadi saudari itu adalah setiap wanita yang dilahirkan oleh kedua orang tuamu, berarti saudari kandung. Salah satu keduanya berarti saudari sebapak atau saudari seibu. Jadi Imam Jalaluddin enggak mau memperpanjang lebar kalimat itu, pilih kalimat yang ringkas. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, ada berapa itu? Nomor berapa itu? 5. Nomor 4. Kemudian anak perempuan dari saudari perempuan. Nomor 6, ammat. Nomor 7, khalat. Nah, ammat itu siapa? Setiap wanita yang dia merupakan saudari perempuan laki-laki yang lahirin kamu, baik pakai perantara atau tidak. Itu ammat namanya. Saudari perempuan oleh laki-laki yang lahirin kita, bapak. Saudari bapak dia ammat. Bapak itu punya bapak. Siapa? Kakek. Nah, saudari dari kakek itu juga namanya ammat. Kakek ini punya bapak lagi. Bapak itu, bapaknya kakek punya saudari, itu juga
Ammat. Jadi ammat itu adalah saudari perempuan dari laki-laki yang melahirkan kita secara langsung atau melahirkan kita secara perantara. Nah, kalau Nabi Adam punya saudari, itu ammat bagi kita. Tapi Nabi Adam nggak punya saudari. Beliau anak tunggal. Bukan anak tunggal. Beliau itu orang tunggal. Nah, kalau khalat siapa? Kalau khalat itu adalah saudari perempuan oleh perempuan yang lahirin kamu. Saudari perempuan oleh perempuan yang melahirkan kamu. Nah, yaitu saudarinya ibu atau saudarinya ibunya ibu atau saudarinya nenek oleh ibu, itu semua kategori khalat. Walaupun demikian definisinya, tapi ada juga ammah di pihak ibu. Nah, ammah di pihak ibu siapa? Saudari perempuan bapaknya ibu. Bapaknya ibu yaitu kakek kita, dia punya saudari perempuan, itu namanya ammah. Ada juga khalah dari pihak bapak, yaitu bapak kita punya ibu, ibunya itu punya saudari, itu namanya khalah juga. Kalau kita sebutnya sudah semua nenek. Nah, semuanya nenek. Itu kalau dirangkum itu banyak jadi orangnya. Nah, 7 semuanya. Lanjut. Wa yahrumu haula'i sab'u birrodha'i aidan. Dan haramlah mereka, yaitu yang 7, sebab sesusuan juga, sepersusuan juga. Li hadisi sahihaini, karena hadis sahihain Imam Bukhari dan Muslim, yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minal wiladah. Haram sesuatu dari sesusuan, haram dari sesusuan oleh sesuatu yang haram sesuatu dari wiladah. Wa fi riwayatin minan nasabi, dan dalam satu riwayat minan nasabi, yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minal wiladati minan nasabi. Minal wiladati itu penggantian minan nasabi. Satu riwayat yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasabi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari kalian minar rodha'ah, dari sesusuan. Wa kullu man arda'atska au arda'at man arda'atska. Adapun setiap perempuan yang menyusui perempuan akanmu, yang menyusukan, yang menyusukan ia perempuan akanmu, atau menyusukan ia perempuan akan orang yang menyusukan ia orang akanmu, au arda'at man waladaka, atau menyusukan ia perempuan kepada orang yang melahirkan ia orang akanmu, biwasitatin aw bighairiha, dengan perantara atau selain perantara. Aw waladat murdi'ataka, atau melahirkan ia perempuan kepada orang yang menyusukanmu, biwasitatin aw bighairiha, dengan perantara atau selainnya perantara. Aw zalabaniha, atau seseorang labaniha mempunyai susu
perempuan. Za itu atau kepada murdi'ataka awaladat zalabanika, atau perempuan yang melahirkan akan orang yang mempunyai susunya perempuan. Nah, Wa huwal fahlu, dan dianya suami. Biwasitatin au bighairiha, dengan perantara atau selainnya. Fa ummu rodhain, maka itu adalah ibu susuan. nah, itu semua ibu susuan. Lebih panjang uraiannya daripada ibu nasab. Ibu susuan itu lebih panjang uraiannya daripada ibu nasab. Jadi 7 hal yang haram tadi dari nasab itu akan haram juga dari pihak radha. Tadi disebutkan ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudari perempuan, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudari perempuan, kemudian bibi pihak bapak, bibi pihak ibu, totalnya 7. Nah, yang 7 itu kalau dari pihak susu juga haram ke-7-7-nya, karena hadis mengatakan yahrumu minar radha ma yahrumu minar nasab. Nah, atau minal wiladah. Tapi kalau untuk dalil radha'ah dalam ayat hanya 2 saja. Ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, hanya 2. Tapi dalam hadis lengkap. Maka musannaf akan uraikan kepada kita 1 saja daripada uraian di atas. 1, setiap orang yang nyusuin kamu, setiap orang yang nyusuin kamu itu ibu susu, atau menyusuin orang yang menyusukan orang nyusuin kamu. Nah, seorang anak nyusu sama wanita, wanita ini disusukan juga oleh wanita lain dulunya, maka anak ini haram menikah sama wanita yang menyusukannya, haram juga menikah sama wanita yang menyusukan ibu susunya. Itu ibu juga bagi dia. Ardo'at Ardo'at sekarang. Atau wanita ibu susu, definisi nomor 3. Yang nomor 3 adalah wanita yang menyusuin orang yang lahirin kamu. Itu ibu susu juga, baik orang itu laki atau perempuan. Berarti ibu susu bapak kita haram kita nikahi. Ibu susu ibunya kita haram kita nikahi. Ibu susu kakek kita haram dinikahi. Ibu susu nenek oleh kita haram kita nikahi. Hukumnya begitu, tapi gak ada orang nikah dengan ibu susu neneknya. Hukumnya saja ini. Kalau terjadi nggak terjadi itu kan nanti pembahasannya. Kapan pula dia menyusu menikahi ibu susu neneknya? Dia lahir saja ibu susu neneknya dah mati. Jangan ibu susu neneknya aja dah mati. Gimana aturannya begitu? Nah, kemudian siapa lagi yang termasuk kategori ibu susu? Yaitu wanita yang melahirkan wanita yang nyusuin kamu. Yang keempat, wanita yang melahirkan wanita yang nyusuin kamu. Seorang anak nyusu sama wanita, wanita ini punya ibu, ibu susu juga. Ibu itu punya ibu juga, itu ibu susu juga. Terus sampai ke atas. Yang kelima, ibu susu juga masuk wanita yang melahirkan pemilik susu wanita yang menyusuin kamu. Wanita yang melahirkan laki-laki
pemilik susu yang nyusuin kamu. Berarti ibu oleh suami tempat anak itu menyusu. Itu zalaban namanya. Suaminya itu namanya zalaban. Nah, suami itu punya ibu dia. Maka tidak boleh anak yang menyusu sama wanita nikah sama mertua dari wanita itu. Itu masuk kategori ibu susu. Ada berapa? Semuanya ada berapa? Wanita yang nyusuin kamu, wanita yang nyusuin kamu, wanita yang nyusuin orang yang melahirkan kamu, wanita yang nyusuin wanita yang melahirkan wanita yang nyusuin kamu, wanita yang melahirkan suami dari wanita yang lahirin kamu. Ada 5. Pak umur rodo. Itu semuanya ibu susu. Wakis al-baki. Nah, lanjut. Wakisil baqi, dan kiaskan olehmu akan yang sisa, bima zukiro, dengan apa yang telah disebutkan. Fakullu man urdi'at. Boleh dibaca dulu. Fakullu man Urdi'at. ardo'at. Fakullu man ardo'at. Urdi'at juga boleh. Fakullu man urdi'at bila banika. Dan adapun setiap orang yang disusukan dengan susumu, Ya, susu artinya susu binimu. bila bani man walattaha, dengan susu orang yang melahirkan, Walat tahu. walattahu, dengan susu orang yang melahirkan engkau akannya Yang engkau lahirkan. yang engkau lahirkan akannya seseorang, biwasitotin au bigoiriha, dengan perantara atau selain perantara, au urdi'atha imro'atun. Kalau udah seperti itu ardo'at sah. Au ardo'atha imro'atun, atau menyusukan akannya perempuan oleh istri Ke wanita. atau wanita, waladatha, Walat tahan. walattaha, yang engkau melahirkan akannya wanita, biwasitotin, dengan perantara, au bigoiriha, atau selainnya perantara. Wa banatuha min nasabin aw rodho'in, dan putri perempuan dari nasab atau sesusuan. Wa in safalat fa bintuha rodho'in, walau rendah ia perempuan, maka itu adalah putri sesusuan. Nah, coba dijabarkan. Tadi kan Musana bilang kisil baki, bandingkan aja yang sisanya. Cuma Imam Jalaluddin telah bantu kita untuk menguraikan berapa yang masuk kategori bintu rodok. Kalau ibu rodok ada 5 tadi. Kalau bintu rodok ada berapa? 1. Orang yang menyusu kepada perempuan, yang menyusu kepada ibu susuan kita. Mana ibu susuan kita? Man urdi'at bila banika. Orang yang disusui oleh istri. Nah, 1, 2. Kemudian anak, orang yang dilahirkan oleh Menyusu dengan susu dengan susu orang
yang engkau lahirkan orang tersebut. Contohnya apa ya? Istri menyusukan orang lain. Ya kadang-kadang selingkuh namanya. Jadi bintu radha satu adalah kulluman arda'at atau urdi'at bila bani. Setiap orang yang disusui dengan susu istrimu. Dua, setiap orang yang disusui dengan susu orang yang kamu lahirkan akannya. Siapa orang yang dilahirkan? Anak. Jadi kalau ada bayi wanita nyusu ke anak kandung kita, itu anak susu kita juga. Nah, atau dengan perantara atau tanpa perantara. Dengan perantara atau tanpa perantara. Kalau anak itu lahirkan tanpa perantara, tapi kalau cucu kita itu dengan perantara. Jadi kalau ada seorang bayi nyusu sama cucu kita, bayi itu masuk kategori anak susu yang kita haram nikahi. Nah, walaupun kita hidup, dia nggak mau nikah sama kita. Itu kakek kodrat. Kemudian yang ketiga, anak susu itu adalah setiap orang yang disusukan oleh wanita yang kamu lahirkan akannya. Nah, anak susu itu adalah setiap wanita, anak wanita yang menyusukan akannya oleh seorang wanita yang kamu lahirkan akannya dengan perantara atau tanpa perantara. Pada sama ya? Ulang lagi. Kuluman urdi'at bila banik, setiap orang yang disusukan dengan susumu atau susu orang yang engkau lahirkan akannya dengan perantara atau tanpa perantara, atau menyusukan akannya anak itu oleh wanita yang kamu lahirkan akannya dengan perantara tanpa perantara. Kenapa hampir sama ya? Bila beriman oleh istri anak. Bila baniman walat tahu. Oh nah, berarti laki-laki sini ya. Oh ya, laki-laki. Lihat domirnya. Anak susu yang pertama adalah setiap orang yang disusukan dengan susu kamu, berarti sisi susu istrimu atau susu orang yang kamu lahirkan. Nah, berarti susu istri oleh anakmu atau istri oleh cucu laki-lakimu, karena kandungannya bu. Atau yang ketiga, anak susu itu adalah seorang anak yang disusukan oleh wanita yang kamu lahirkan. Nah, ini baru wanita, anak yang nyusu ke anak perempuanmu itu tanpa perantara, atau cucu perempuanmu itu pakai perantara, baik anak cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Sudah tiga. Dan anak-anaknya, anak-anak dari wanita itu
anak-anak dari wanita yang menyusu kepada susumu, anak wanita yang menyusu kepada susu orang yang kamu lahirkan, anak wanita yang menyusu kepada anak wanita yang menyusu anak dari wanita yang menyusu kepada orang yang kamu lahirkan. Ada berapa jadinya? Ada berapa? Jadi 6. Jadi bintu H itu melahirkan 6, melahirkan 3 lagi. Nah, atau dari rodok, bukan dari nasab, dari rodok juga. Dari rodok bagaimana pula? Ada seorang anak wanita yang nyusu kepada istrimu, kemudian anak wanita itu punya lagi anak susu. Anak susu dari wanita yang menyusu pada istrimu, anak susu dari wanita yang menyusu kepada istri anak laki-lakimu, anak susu dari wanita yang menyusu kepada anak perempuanmu. Ada 9. Walaupun terus ke bawah, bukan anak susu wanita itu, tapi anak dari wanita. Wanita itu adalah anak dari wanita yang menyusu kepada istrimu. Itu semuanya adalah anak susumu. Totalnya secara garis besar 9. Udah, seorang kembali biar mudah ingat. Kemarin saya dihadapkan yang pertanyaan seperti ini, sampai sekarang belum dijawab. Aturan di dalam urut masturat adalah wanita harus didampingi oleh mahramnya. Nah, sambil pikir jawabannya, karena urusan halal haram saya nggak bisa jawab langsung. Apalagi masalah rodok ini ribet seperti ini nih. Seorang wanita boleh keluar masturat apabila didampingi oleh mahramnya. Wanita ini nggak punya mahram, tapi wanita ini punya suami dari adiknya. Seorang wanita punya suami adik, bukan suami dia, suami adik. Yang adiknya ini pernah nyusu ke wanita itu. Nah, apakah wanita ini mahram sama laki-laki ini? Mahram kan? Hah? Perempuan beradik kakak, mungkin karena bapaknya produktif, sehingga kakaknya sudah bisa menyusu, adiknya masih bayi. Berapa jeda jarak usia? Sehingga ketika ibunya pergi ke pasar, yang ngurus di rumah itu adalah kakak perempuannya yang sudah punya suami. Nah, jadi kakak perempuan ini sambil nyusu anaknya, nyusu juga adik kandungnya. Sebelah kanan anakku, sebelah kiri adikku. Nah, gitu. Setelah adik yang disusu itu dewasa, menikah, dia punya suami. Wanita ini mau keluar masturat, nggak ada mahramnya, berangkatlah sama suami adiknya. Mahram tuh enggak? Kenapa nggak mahram? Suami adiknya sama istrinya itu kan nggak mahram. Suami adik perempuannya. Iya. Ya, suami adik perempuannya itu kan Ini kan menantu dia ini.
Ya, susu. Dari anak susu. Karena dia nikah sama anak susu saya. Menantu. Menantu rodok namanya. Haram kan? Bukan kakak ipar. Kakak ipar sekalian menantu. Ini adalah adik ipar saya sekalian menantu saya. Kok bisa begitu? Adik ipar karena dia suami adik saya. Menantu karena dia nikahi wanita yang saya susukan. Itu pertanyaannya. Kita sedang banyak tamu, banyak problem, sedang apa ya, bingung jawab. Nah, jadi jawabannya halal, mahram. Nah, karena adalah menantu anak susu, kan sama dengan menantu anak kandung. Mertua nasab sama dengan mertua rodok. Nah, kembali ke sini ya supaya lancar begitu. Ya, tadi kan kejebak itu. Nah, siapa saja anak susu? Satu, orang yang nyusu sama istri kita. Ini terjemah aja langsung. Dua, orang yang nyusu sama istri anak kita. Tiga, orang yang menyusu kepada anak perempuan kita. Kemudian anak perempuan dari wanita yang menyusu ke istri kita. Anak perempuan yang menyusu kepada istri menantu kita. Istri anak laki-laki kita. Kemudian anak perempuan yang menyusu, anak perempuan dari wanita yang menyusu ke anak kandung kita. Dan anak. Kemudian wanita atau anak yang menyusu kepada wanita yang menyusu kepada istri kita. Anak wanita yang menyusu, anak wanita yang menyusu kepada wanita yang menyusu kepada istri anak kita. Yang kesembilan, anak wanita yang menyusu, anak wanita yang menyusu kepada wanita yang menyusu kepada anak perempuan kita. Itu 9 anak susu. Itu belum safalna itu. Kalau safalna turun lagi ke bawah. Nah, sudah. Nah, sekarang masuk orang saudari susu. Lanjut. Wa kullu man arda'atha ummuka, dan adapun setiap orang yang menyusukan, adapun setiap perempuan yang menyusukan kepada perempuan tersebut oleh ibumu, yang menyusukan akannya perempuan oleh ibumu, au urdiat atau ardoat, au urdiat atau disusukan, bila bani abika dengan susu bapakmu, au waladatha murdi'atuka, atau melahirkan akannya perempuan oleh ibu susumu, awil fahlu atau suami, fa ukhtu radha'in, maka itu adalah saudari susuan. Wa ukhtul fahli, dan saudari suami itu sudah terus di situ. Nah, itu pendek juga panjang. Coba diuraikan. Siapa itu saudari sesusu? Satu, orang yang menyusu kepada bayi perempuan yang menyusu kepada ibu susu, kepada ibu
Susu. Nah, Kemudian orang mana yang baik perempuan nyusu pada ibu susu? orang yang menyusu. Man arda'atha ummu. Man arda'atha ummu. Siapa itu? Seseorang yang disusukan oleh perempuan. Fahil daripada arda'at itu umum, setiap orang yang disusukan oleh ibumu itu saudari susu. Setiap perempuan yang disusukan oleh ibumu. Ibu kita pernah nyusuin orang, perempuan orangnya, itu saudari sesusu. Yang kedua adalah setiap orang yang menyusu dengan susu bapakmu. Nah, susu bapak siapa? Nenek. Susu bapak nenek, istri bapak. Nah, apa beda sama ibu? Istri bapak apa beda sama ibu? Ibu tiri maksudnya di sini. Nah, kalau ibu karena melahirkan kita, kalau susu bapak artinya susu istri bapak. Istri bapak belum tentu ibu kita. Nah, berarti kalau seorang laki-laki punya ibu tiri, ibu tirinya itu nyusuin wanita, wanita itu nggak boleh dia nikah, itu saudari namanya. Nah, yang ketiga, setiap wanita yang dilahirkan oleh ibu susumu, setiap wanita yang dilahirkan oleh ibu susumu, berarti anak-anak wanita dari ibu susu kita. Yang keempat, setiap wanita yang dilahirkan oleh bapak susumu. Bapak susu siapa? Suami ibu susu. Suami ibu susu ini punya anak bukan dari ibu susu, tapi dari istri yang lain. Nah, itu juga saudari kita. Oh, kita saudari ya? Salaman. Mana hubungan salaman? Kamu nyusu sama siapa? Oh, nyusunya sama, tersebut nama wanita, takut pula saudari anda. Fulanah. Nah, Zubaidah. Jadi kamu nyusukan sama Zubaidah? Oh ya, itu khusus saya. Zubaidah itu adalah istri dari seorang laki-laki, yang laki-laki ini punya istri yang lain. Saya nyusu sama istri ini. Nah, kita tersambung dengan satu orang. Saya nyusu ke istri pertamanya, kamu nyusu ke istri keduanya. Kita bersaudari sesusu. Jadi ada 4 saudari susu. 4 dan 5. 4. Sudah. Nah, jadi masalah mahram yang paling ribet itu masalah radha. Menguraikan yahrumu minan nasab ma yahrumu minan radha ma yahrumu minan nasab. Lanjut. Masuk sekarang kategori apa lagi? Ukhtul fahli. Hah? Amma sama khala. Lanjut. Wa ukhtul fahli, adapun saudari suami. Wa ukhtu zakari waladihi, dan saudari laki-laki wa ukhti zakarin waladahu, wa ukhtu zakarin waladahu, dan saudari laki-laki yang melahirkan ia laki-laki
akannya seseorang, akannya fahlu biwasitotin au bigoiriha, dengan perantara atau tanpa perantara, minan nasabin au rodho'in, dari nasab atau sesusuan, ammatun rodho'in, itu adalah bibi sesusuan. Lanjut. Wa ukhtul muradi'ati, Ukhtul murdi'ati, wa ukhtul murdi'ati, dan adapun saudari ibu susuan, wa ukhtu unsa waladatha, dan saudari perempuan yang melahirkan ia perempuan akan murdi'ah biwasitotin, dengan perantara atau selain perantara, min nasabin au rodho'in, dari nasab atau sesusuan, kholatu rodho'in, ada itu adalah bibi sesusuan, wa bintu waladil murdi'ati, dan saudara anak laki-laki bintu, anak perempuan dari anak laki-laki ibu sesusuan. kalau sebut walad itu nggak boleh katakan laki-laki, itu umum. Anak Ya, anak perempuan dari anak ibu susuan, ibu susu, wal fahli, dan suami, minan nasabi aw rodho'in, dari nasab atau sesusuan, wa in safalat, walaupun ke bawah, walaupun rendah, wa man ardo'atha ukhtuka, dan orang yang menyusukan akannya seseorang oleh saudarimu, atau urtudi'at, atau disusui, bila bani akhika, dengan susu saudaramu, wa banatiha, dan wa banatiha, dan putri, wa banatuha. Ada? dan adapun putri murdi'ah, min nasabin aw rodho'in, dari nasab atau sesusuan, wa in safalat, walaupun rendah, wa banat waladin, adapun putri dari anak, ardo'at ummuka, yang menyusukan akannya anak laki-laki oleh ibumu, awir tudi'at, awir tadu'at bila bani abika, atau min nasabin aw rodho'in, dari nasab atau sesusuan, wa in safalat, walaupun rendah, itu adalah bintu ukhti rodho'in, putri saudari sesusuan. Di sini ada tambahan bintu akhin wa ukhti rodho'in. Senang kan? Nah, tambah bintu akhin wa ukhti rodho'in. Jadi musannaf Imam Nawawi dalam matan hanya membahas ummahatur rodho'ah. Kemudian Imam Jalaluddin yang sudah kita ulas, pertama adalah anak perempuan. Siapa dikatakan anak perempuan susu? Tadi totalnya ada 9. Sementara ibu susu totalnya ada 7. Kemudian anak perempuan susu totalnya ada 9. Kemudian musannaf masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang
amma, tentang saudari susu, itu juga sudah dibahas. Dia cuma ada 4. Nah, dia hanya 4. Siapa yang 4 itu? Orang yang disusukan oleh ibumu, orang yang menyusu dengan istri bapakmu, orang yang dilahirkan oleh ibu susumu, orang yang dilahirkan oleh bapak susumu. Itu nama ukhtu radha. Sekarang musannaf mau masuk dalam membahas ammatur radha. Nah, saudari perempuan bapak susu, siapa saja dia? Ini enggak banyak. Pertama, saudari perempuan bapak susu. Saudari perempuan bapak susu atau fahal. Jadi kita menyusu kepada wanita. Wanita itu punya suami, suaminya itu punya saudari. Itu namanya ukhtul fahal. Itu ammatur radha namanya. Yang kedua, saudari dari laki-laki yang melahirkan bapak susu. Saudari laki-laki yang melahirkan bapak susu. Nah, siapa laki-laki yang melahirkan bapak susu? Hah? Laki-laki yang lahirin bapak susu? Ya bapaknya. Nah, bapaknya itu punya saudari perempuan. Nah, saudari perempuan dari bapak susu itu namanya ammah. Baik langsung atau perantara. Perantara artinya kakek oleh suami wanita atau bapak oleh kakek oleh suami dari wanita kita menyusu. Kita nyusu pada saudara wanita, wanita punya suami, suami itu punya bapak, saudara bapaknya adalah ammah, kemudian bapak itu punya bapak, bapaknya itu punya saudari, saudari itu ammah juga. Nah, itu maknanya biwasitah. Baik nasab maupun radha. Nah, berarti ada 4. Ada 4 ammatur radha. Karena dimiliki 2 jalur. 1, saudari dari suami susu yang senasab, atau saudari susu dari suami ibu susu kita. Yang kedua, saudari perempuan oleh bapak dari suami ibu susu kita, atau saudari perempuan oleh bapak ibu bapak oleh suami bapak susu kita. Bisa dicerna? Suami bapak susu. Nah, kita nyusu sama wanita. Wanita ini punya suami. Suami ini punya ibu susu. Wanita tentunya. Wanita tempat nyusu suami ini punya suami juga. Nah, suami daripada suami ini punya saudari perempuan. Itu namanya ammatur radha juga. Nah, dah kan? Nah, dan tumbuhan petanya itu lebih kayaknya lebih besar pada cabang-cabangnya dari kota Padang, kota Padang. Itu namanya ammah. Kalau khala bagaimana? Khala adalah mana dia? Ukhtul unsa, ukhtul murdi'ah. Saudari perempuan ibu susu, mudah dipahami.
Kemudian saudari perempuan yang melahirkan ibu susu. Siapa? Hah? Saudari perempuan yang melahirkan ibu susu. Perempuan yang melahirkan ibu susu langsung atau pakai perantara, nasab atau rodok, tempat juga balik. Jadi ibu susu kita punya saudari senasab, punya juga saudari sesusu. Kedua-duanya nih khola kita. Kemudian ibu susu kita punya mak. Nah, maknya juga dua. Ada mak nasabnya, ada mak susunya. Mak nasab punya saudari, mak susu juga punya saudari. Jadi 4. Itu semuanya khola. Yang banyak adalah anak perempuan dari saudara, anak perempuan dari saudari. Nah, itu besok saja untuk uraikan. Saya uraikan banyak, untuk juga satu aja lagi. Pikir-pikir, juga paling buat tidur dulu. Nanti susu itu mimpi susu gitu. Subhanallah lebih, subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.